tanam, dan untuk hari ini sudah akan kita buka sungkupnya seperti ini ya. Ada beberapa yang sudah kita buka. Kena panas matahari ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Agar tidak warna ungu ya, biasanya itu yang saya lakukan yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali di channel saya di Bugis Farm, dan di sini saya lagi berada di kebun ya. Untuk hari ini ya, kita mau melihat perkembangan nilam kita yang kita tanam. Karena seperti kita ketahui ya, biasanya saya mengupload video-video tentang tanaman cengkeh, dan untuk hari ini kita mau melihat tanaman nilam kita ya, karena di tahun ini tepatnya ya, tahun 2025 buat cengkeh tidak terlalu bagus, makanya petani di sini ya menanam nilam. Dan untuk video ini saya mau membagikan pengalaman ya, bagaimana perawatan tanaman nilam di awal tanam atau pada saat pertama dibuka sungkupnya teman-teman, agar ya perkembangannya bagus. Dan biasanya kendala-kendala seperti apa ya yang saya temui itu di tanaman nilam. Maka dari itu ikuti terus video ini ya, jangan lupa supportnya dengan cara di like dan di subscribe. Oke teman-teman, nah ini dia teman-teman ya, tanaman nilam kita yang sudah kita tanam, dan untuk hari ini sudah akan kita buka sungkupnya seperti ini ya. Ada beberapa yang sudah kita buka, dan biasanya itu ya teman-teman, di awal tanam itu pada saat pertama dibuka, apalagi kalau musim hujan ya, dia segar-segar seperti ini teman-teman, segar. Ini waktu bukanya ini karena musim hujan ya, 7 hari itu pertama, 1 minggu lah kita longgarkan seperti ini ya, diangkat. Nanti jalan 3-4 hari baru dibuka full seperti itu ya, yang saya lakukan di kebun sini. Dan biasanya kendala-kendala di itu ya, pada saat pertama dibuka itu ya, jalan 1 minggu lah, 1 minggu lebih itu ya, kalau sudah datang sinar matahari atau sudah panas, kena panas matahari ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Nah ini bisa kita lihat daunnya berubah menjadi warna ungu. Itu karena butuh penyesuaian, apalagi kalau langsung kena sinar matahari. Dan kita lihat juga seperti ini ya teman-teman. Ini. Dan perawatan apa yang saya lakukan, kita mau melihat dulu ya, tanaman nilam saya yang di bawah, agar saat dibuka itu ya, di minggu pertama setelah dibuka itu dia tidak seperti itu. Kita mau ke bawah dulu lihat. Nah ini dia teman-teman ya, sudah kita posisi ada di bawah, di atas tadi sana kita buka. Dan agar tidak warna ungu ya, biasanya itu yang saya lakukan yang pertama adalah penyemprotan dengan menggunakan pupuk dan fungisida dan insektisida. Saya mau sampaikan juga dulu pupuk apa yang cocok ya untuk mengatasi nilam yang berwarna ungu seperti ini. Karena di masa vegetatif ya, di awal tanam itu ya, dia semua tanaman itu namanya fase vegetatif ya. Kalau di masa vegetatif itu tanaman itu membutuhkan unsur nitrogen dan lebih banyak daripada unsur kalium dan fosfat. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi pupuk yang saya berikan adalah pupuk yang mengandung nitrogen lebih banyak daripada fosfat dan kalium. Kalau mau menggunakan urea dan fosfat bisa juga, pokoknya unsur yang dibutuhkan tanaman di awal tanam itu nitrogen lebih banyak daripada fosfat dan kalium. Seperti itu teman teorinya. Dan yang saya lakukan adalah memberikan pupuk daun teman-teman. Pupuk daun yang saya
gunakan di sini, saya spill di sini. Nah, ini dia adalah pupuk daun yang saya gunakan. Takarannya itu ya, karena kalau baru awal tanam itu batanya itu belum terlalu kuat, makanya dosisnya itu jangan terlalu tinggi teman-teman, jangan terlalu tinggi, terlalu banyak. Cukup 5-10 gram atau sekitar 1 sendok saja ya, 1 sendok sampai 2 sendok, 2 sendok makan, dikocor dalam 15 liter 15 sampai 16 liter air di tangki, baru disemprotkan ya, sistem kocor ya, sistem kocor yang saya gunakan. Kemudian penyemprotan, untuk sistem penyemprotannya ya cukup 1 kali tekan saja ya, jangan terlalu basah karena nanti tanamannya kena overdosis. Kalau overdosis itu biasanya tanamannya agak kerdil dan teman-teman ya, keracunan juga seperti itu. Kemudian saya campurkan dengan fungisida yang saya gunakan di sini sebagai pencegah ya, untuk mencegah penyakit kaki gajah adalah kebetulan di sini saya menggunakan Amistar Top teman-teman, sedikit juga, sekitaran 3 mili sampai 4 mili, satu tutup botol ini yang kecilnya ini, untuk 15 liter air atau 16 liter air satu tangki ya. Kemudian saya menggunakan juga insektisida karena biasanya ini tanaman nilam ini di awal tanam itu banyak hamanya. Insektisida seperti ini bocor-bocor ini dimakan oleh jangkrik atau belalang, makanya saya gunakan di sini insektisida itu terserah ya, insektisida merek apa. Kebetulan yang saya gunakan adalah Regen. Kenapa saya menggunakan Regen? Karena Regen ini adalah sistemik, dia racun sistemik, nanti tidak langsung kena ya insektisidanya atau belalangnya. Kalau disemprotkan di daun, nanti dia makan daunnya baru dia kena. Kalau sekedar disemprotkan tidak langsung mati karena dia bukan sistem kontak. Kenapa saya suka Regen? Karena Regen ini adalah mengandung CPT, zat pengatur tumbuh, jadi merangsang untuk pertumbuhan tanaman nilam, sehingga bisa memunculkan tunas-tunas baru atau tunas-tunas kecilnya. Nah, bisa lihat ya, segar-segar yang di bawah sini. Ini sudah banyak bercabangnya karena itu saya rasa itu CPT-nya. Kemudian untuk mengatasi layu fusarium atau mati gadis, saya pakai Nordox sekitar 1 sendok ya, 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Seperti itu saya kocor. Jadi ketiga itu, kalau musim hujan biasanya saya tambahkan dengan perekat teman-teman. Perekatnya terserah merek apa. Jadi itu ya. Tapi poin pentingnya ya, semua tanaman waktu di awal tanam semua juga ini tanaman di sini juga itu berwarna ungu semua teman-teman. Karena pada saat dibuka itu semuanya berwarna ungu ya. Treatment yang saya lakukan itu ya, itu 1 minggu setelah saya buka saya lihat warna ungu karena terkena sinar matahari langsung, makanya saya langsung aplikasikan yang tadi itu pupuk daun. Karena saya kebetulan cari pupuk urea dan poska susah ya, saya gunakan saja. Kemudian tapi poin pentingnya itu tadi ya, teorinya itu ya, tanaman nilam itu membutuhkan unsur di masa vegetatif itu ya, membutuhkan unsur nitrogen dan fosfat dan kalium lebih banyak. Jadi kasih banyak unsur nitrogennya seperti kandungan yang ada di pupuk daun yang tadi itu. Teman-teman, semoga bermanfaat ya, itu sharing yang saya sampaikan di video ini. Salam pertanian.